Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah sistem dan prosedur. Di minggu kemarin kita sudah membahas sistem dan prosedur secara rinci. Di pertemuan kali ini kita akan membahas metode kerja di perkantoran. Bagaimana detailnya akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, dari definisinya sendiri, metode ini adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaannya. Metode ini juga merupakan hasil penetapan cara pelaksanaan kerja untuk mencapai suatu tujuan, serta hasil penetapan penggunaan fasilitas dan keseluruhan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, uang, maupun pengorbanan yang lainnya. Ini untuk metode. Cara pelaksanaan kerja ini kadang orang menyebutnya sebagai acuan kerja, atau orang bisa bilang namanya standar operasional prosedur atau SOP, atau ada yang bilang dasar kerja. Jadi SOP ini adalah satu set instruksi tertulis yang merupakan dokumen suatu aktivitas yang selalu berulang-ulang atau rutin. SOP ini adalah standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP ini adalah tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Jadi metode ini disebut juga tata kerja atau suatu cara bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga proses kegiatan manajemen pun dapat dilaksanakan dengan tepat. Terus, apa hubungannya dengan tata kerja? Tata kerja menjelaskan bagaimana proses kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan sumber-sumber yang adaan waktunya tersedia. Jadi, kesimpulannya antara metode kerja perkantoran atau SOP adalah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan kantor dengan memanfaatkan segala sumber daya waktu yang tersedia agar tujuannya tercapai. Jadi paling gampangnya ngomongin metode kerja ini adalah cara menyelesaikan langkah-langkah yang telah tertuang di dalam prosedur kerja. Ingat ya, metode adalah cara menyelesaikan langkah-langkah telah tertuang di dalam prosedur kerja. Tujuan dari metode yang pertama untuk menjaga konsistensi dan tingkat kinerja. Siapa? Ya, kinerjanya petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi di dalam unit kerja. Yang kedua adalah untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi dari tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga adalah untuk memperjelas alur tugas, wewenangnya buat siapa, tanggung jawabnya buat siapa, dari petugas atau pegawai yang bekerja di situ. Yang keempat adalah untuk melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan atau duplikasi atau inefisiensi. Oke, fungsi dari metode yang pertama adalah memperlancar tugas pegawai atau kerja unit. Yang kedua adalah sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga adalah mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang mudah dilacak. Yang keempat adalah mengarahkan
mengarahkan petugas yang sama-sama disiplin untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Ini fungsi dari sebuah metode. Terus, bagaimana metode ini diperlukan? Yang pertama, metode harus ada sebelum suatu pekerjaan itu dilakukan. Jadi kalau kita kerja, nggak ujuk-ujuk kita kerjain apa tapi nggak tahu dengan bagaimana kita harus mengerjakannya. Yang kedua, metode digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau benar. Ini biasanya hubungannya dengan ini. Kadang-kadang metode A dengan metode B mempunyai waktu dan tingkat efisiensi yang berbeda. Ini dapat dilihat mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif. Yang ketiga adalah uji metode sebelum dijalankan. Lakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Nah, ini masih ingat dulu fungsi feedback di sistem, ini juga ada fungsi feedback untuk memperbaiki ketika langkah kerja itu tidak bagus dan tidak efisien. Oke, keuntungan adanya metode. Ya jelas ya, banyak untungnya ketika kita bekerja menggunakan metode yang baik dan benar. Yang pertama, metode yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan alat pengawasan dan menjadikan pekerjaan itu diselesaikan dengan konsisten. Yang kedua adalah para pegawai akan lebih memiliki rasa percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah metode juga bisa digunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Oke ya, kaitannya sistem sampai dengan petunjuk teknis. Oke, dari visi misi ini melahirkan suatu kebijakan. Kebijakan itu banyak, mulai dari kebijakan keuangan, kebijakan moneter, baik kebijakan fiskal. Ini harus mendukung suatu visi dan misi perusahaan. Salah satunya ada tingkatan kebijakan. Yang pertama adalah ada namanya kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Dari macam-macam kebijakan ini memunculkan kebutuhan inti. Jadi ini harus kita spesifikkan ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan karyawan. Karyawan seperti apa? Oh, saya butuh seorang sekretaris. Nah, sekretaris bagaimana dia bekerja? Kita jabarkan dulu bagaimana dia bekerja. Oh, bekerjanya A sampai B, Z. Nah, pekerjaan A bagaimana prosedurnya? Nah, ini baru muncul bagaimana dia bekerja. Oh, bekerjanya membuat surat. Bagaimana metode membuat surat? Oh, dengan menggunakan ini. Itu muncul, setelah itu muncul dua ini. Yang pertama adalah standar kerjanya, jadi standarnya surat itu harus bagaimana dan detailnya bagaimana. Yang kedua adalah instruksi kerja, bagaimana dia harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ini adalah kaitannya sistem sampai petunjuk teknis. Oke, paling enak kita contohkan menggunakan contoh. Jadi di sini adalah contohnya menggunakan penanganan surat. Subsistemnya adalah surat masuk. Prosedurnya bagaimana? Prosedur ada namanya prosedur penerimaan surat. Prosedur mencatat surat. Prosedur pengarahan dan ada dilanjutnya di slide berikutnya. Terus bagaimana metodenya? Nah, ini yang kita bahas di bab ini. Metodenya, bagaimana metode penerimaan surat? Oh, metodenya kita analisa detailnya. Jadi surat yang diantar kurir atau dikirim via pos. Terus periksa kebenaran identitasnya ketika menerima ya. Terus kembalikan misalnya ada suatu kesalahan. Terus tanda tangani surat di pengantar. Terus bukti cap tanggal stempel pada amplop surat.
Terus sortir sesuai dengan yang tertulis, surat dinas kah, surat kilat kah, segera kah, pribadi, surat wasiat, salah alamat, dan lain-lain. Terus serahkan kepada pencatat. Ini yang dinamakan metode. Jadi metode ini memperjelas suatu prosedur. Ini detailnya, istilahnya instruksi kerjanya itu di metode. Oke, untuk tugas minggu ini kemarin kan kalian sudah membuat detail ya, bagaimana sistem, subsistem, prosedur. Nah, di minggu ini adalah melanjutkan tugas yang kemarin dari prosedur ini. Buatlah metode kerja. Jadi meneruskan yang kemarin aja ya, nggak usah bikin yang baru. Jadi bagaimana sih prosedur yang telah kalian temukan di PKL kemarin, kalian jabarkan detailnya dengan metode kerja yang kalian lakukan di tempat kerja PKL kalian kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.